Untuk cari pekerjaan itu nggak mudah, tapi dengan perjuangan mami saya, dia jual, segala bisnisnya dihentikan, dia melayani Tuhan. Mami saya dibilang nilainya sekian, cuman mengucurkan air mata. Mami saya tunggu sampai semua selesai, baru dipanggil. Wow. Dan kita dapat keringanan. Kalau punya keinginan tuh saya pengennya keluar negeri sekolah. Jadi hujan dengan air mata saya itu mengalir. Shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio. Dan hari ini kita tentunya sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang hamba Tuhan, dan kita akan dengar ceritanya yang seru banget pastinya. So dengerin sampai habis podcast kita pada hari ini. Dan langsung aja kita mau sambut Pastor Royanto Jonathan. Ya. Halo Pastor. Halo Bro Sia. Terima kasih. Seger banget ya Pastor ya. Iya. Iya, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan mungkin buat info juga, jadi Pastor Roy juga salah satu pastor dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Nah, Pastor, hari ini kita mau ngobrolin tentang sukses nih, Pastor. Sekarang ini kan sebagai anak-anak muda, apalagi mungkin yang milenial gitu ya, Pastor ya. Iya. Ya kayak seumuran saya, mungkin di bawah dikit ataupun di atas dikit gitu. Setiap kita pasti pengen yang namanya kan berhasil ya, Pastor ya. Iya. Ada sampai sekolah ke luar negeri gitu kan, atau ya pokoknya kita berusaha bagaimana supaya kedepannya punya a good future gitu. Nah, cuma menariknya pengalaman Pastor kan mungkin beberapa yang menyaksikan ini pernah mendengar juga ya kalau Pastor khotbah di ibadah minggu, tapi mungkin beberapa juga atau sebagian besar belum pernah dengar gitu. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama dengar nih cerita Pastor bagaimana dari masa kecil Pastor sampai akhirnya sekarang jadi seorang hamba Tuhan ya, dan juga berhasil juga dalam pekerjaan, dalam karir gitu. Nah, mungkin yang pertama mau ngobrol dulu atau mau pengen tahu nih, Pastor sendiri tuh gimana sih dulu kehidupannya waktu kecil? Apakah memang langsung simsalabim udah enak gitu ya, atau sukses, gimana ya. Pastor? Iya. Iya. Oke. Saya coba menceritakannya agak singkat ya. Iya, silakan Pastor. Saya sejak umur 3 bulan itu sudah tidak ada figur ayah. Jadi saya itu dari keluarga yang katakanlah broken home. Broken home. Bukan ya, dikatakan, memang broken home. Iya, iya. Jadi saya dengan kakak saya beda 1 tahun. Oh, berarti 2 bersaudara ya? Iya, 1 tahun 1 hari. Jadi kalau hari ini ulang tahun kakak saya, besok ulang tahun saya. Bisa pas banget ya? Iya, seperti kayak diatur sama komputer aja ya. Iya. Nah, selama hidup saya sampai umur 17 lah, saya tidak mengenal peran dari seorang ayah atau seorang bapak jasmani dalam kehidupan saya. Iya, wow. Jadi kalau sekarang dibilang bapak rohani, saya juga sulit tuh. Dibilang gitu ya, karena nggak pernah kecil, merasakan bapak jasmani yang kelihatan seperti apa, gimana bapak rohani gitu kan. Nah, tapi Tuhan pimpin kehidupan saya melalui kehidupan mami saya. Jadi kalau saya tahu ibu rohani, ya ibu saya itulah menjadi contoh teladan buat iman, buat doa, untuk belas kasihan gitu ya. Itu ada di mami saya. Berarti dari umur 3 bulan itu ketika ayahnya Pastor meninggalkan, mama berjuang gitu ya, maminya Pastor berjuang sendiri berarti ya? Iya. Nah, saat itu sebagai seorang janda 50 tahun, umur saya sekarang 63 ya. Wow. Jadi untuk cari pekerjaan itu nggak mudah, tapi dengan perjuangan mami saya bisa menghidupi kehidupan keluarga, walaupun itu beban. Dan selama saya rasakan masa-masa saya kecil itu, nggak pernah saya merasakan kelaparan. Wow. Atau tidak makan. Iya. Karena pemeliharaan Tuhan. Yes. Padahal saat itu mami saya belum kenal Tuhan.
Mami justru saya lo kenal Tuhan saat itu ya? belum kenal Tuhan. Oke. Mami saya kenal Tuhan mungkin saya masih SD lah, masih SD. Dia kenal Tuhan dari mana? Dari teman baiknya, sama-sama janda juga. Iya, iya. Dari teman baiknya, teman karibnya yang bertobat, berbalik lagi kepada Tuhan. Oke. Dulunya Kristen gitu ya. Oh, emang sebelumnya Kristen orang ini Iya, ya? teman mami saya ini dulunya Kristen, tapi Kristennya mungkin Kristen yang ya Kristen Natal. Ya. Nah, dia saat itu Tuhan tegur dengan peristiwa dia bertobat. Nah, mami saya melihat pertobatan dari teman karibnya itu, dan mami saya akhirnya mengenal Tuhan. Oke. Gitu. Oke. Dan dengan cinta pertamanya kepada Tuhan yang menggebu-gebu, segala usaha yang dibuatnya dihentikan. Usaha apa tuh, Pastor? Waktu itu mami saya sih macam-macam, ya usaha apa yang bisa menghasilkan uang begitu kan. Yang terakhir itu konveksi pakaian anak-anak. Oh, oke. Saya ingat persis, suka nganter ke pasar baru begitu kan. Saya juga ikut. Kalau sudah terima uang tagihan, nganterin barang, kita makan nasi tim, Iya. atau makan bakmi goreng gitu kan. Itu. Jadi mami saya berubah, dia jual, segala bisnisnya dihentikan, dia melayani Tuhan. Wow. Ya. Padahal harus menghidupi 2 orang anak, tapi dia berani ya, Pastor? Iya, bukan hanya 2 orang anak, waktu itu juga ada kakek saya Kengkong, opa ya. Oh, oke. Yang mesti dihidupkan. Terus ada keponakan juga. Wow. Mami saya, ya. Banyak Jadi juga ya. cukup orang yang mami saya harus tanggung. Iya, gitu kan. iya. Dan dalam pelayanan saat itu tidak ada support dari keuangan dari gereja atau dari satu organisasi. Benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri ya. Jadi beli rumah tua di daerah Cengkareng, direnovasi sendiri gitu ya. Wow. Rumah tua yang tidak ada pintu, tidak apa, bangunan setengah jadi istilahnya gitu kan. Iya. Dibangun, terus dikumpulin lah orang-orang, dilayani orang-orang. Begitu, walaupun padahal dari rumah saya dulu besar ke Cengkareng itu nggak semudah sekarang. Iya, betul. Ya, kadang-kadang naik truk, kadang-kadang naik bus, gitu. Kalau lagi banjir, Grogol itu kan banjirnya dalam ya. Tapi karena cinta sama Tuhan, melayani Tuhan, yang dikumpulin waktu itu 50 tahun yang lalu atau 55 tahun yang lalu, Cengkareng itu tempat orang-orang yang terbuang. Ya kalau istilah kasarnya dibilang ya tempat jin buang anak. Jin buang anak. Jadi bukan orang buang anak, tapi jin aja udah buang anaknya di situ. Begitu ya. Ya kalau istilah itunya ya. Iya. Jadi mami saya melayani di situ. Terkumpullah orang-orang. Nah, terkumpullah orang-orang karena kita dari gereja, satu gereja yang mami saya berjemaat atau beranggota menjadi jemaat di gereja situ, datang kepada pastornya, datang kepada majelisnya. Ya, kita waktu itu belum bilang pastor ya, pendeta. Pendeta. Datang kepada pendetanya dan majelis untuk bisa ini dilayani karena sudah ada jumlah orang, keluarga yang dikumpulkan di tempat maminya pastor ya, untuk ibadah. Jadi mami saya nggak pernah sekolah Alkitab. Wow, tapi merintis jemaat ya? Melayani karena tidak ada yang melayani ya tiap minggu khotbah. Wow. Gitu. Padahal banyak jemaatnya itu orang-orang Medan, orang-orang Batak ya. Iya. Yang dari HKBP yang tidak mengenal kalau itu mesti perempuan yang melayani. Yang melayani harus adanya laki-laki. Iya. Tapi kalau nggak ada, mau gimana ya? Kan? Iya. Terus dari gereja mereka bilang apa? Karena itu kan jaraknya jauh dari kota ke Cengkareng itu cukup jauh. Dibilang begini, kalau kumpulin orang susah, orang marginal, itu gampang katanya. Jadi ya mereka menolaknya halus begitu. Pelayanan yang orang marginal ya, tapi mami saya setia melayani. Sampai ada anak STT dari STT Muria, dia melihat itu bantu melayani. Kenapa seorang janda dan seorang ibu harus
mau melayani begitu, Tuhan dia juga mau melayani. Tapi dalam waktu ya karena sekolah mereka sampai mereka selesai. Iya. Mami saya melayani itu. Tetapi dari pelayanannya itulah, dari tempat pelayanan itu Tuhan berkati mami saya. Wow. Berkati bukan dengan cara ada yang memberi uang, ada yang memberi bantuan, enggak. Mami saya bisa belajar jual beli tanah. Karena ada jemaat yang bertobat. Yeah. Dari pelayanan mami saya dia bertobat, terus dia maju. Jadi mami saya tanya, itu orang Medan, bagaimana Bapak bisa maju dan bersaksi? Nah terus dia beri mami saya marga, diangkat. Wow. jadi kalau dibilang marga Siagian gitu ya. Siagian. Jadi dia bilang kalau Ito mau belajar, saya ajarin. Wow. Ya, jadi diajarin bisa jual beli tanah. Iya. Jadi waktu itu ada yang juga modalin dari mami saya punya Enso, ya kakak ipar ya. Kakak ipar. Modalin. Dia seorang bisnismen di Tanah Abang. Jadi kan kita dalam keadaan susah, apa yang bisa kita kerjakan? Mami saya jual bakmi kangkung untuk menghidupi, jual gado-gado, jual nasi uduk. Berarti pastor juga ikut bantu dulu ya? Iya, kalau mami saya lagi pergi pelayanan dia harus ke Cengkareng. Iya. Kan berangkatnya nggak di hari Minggu, misalnya hari Sabtu. Iya. Nah, saya yang menjual. Jual gado-gado. Iya, saya jual gado-gado. Waktu itu saya SMP, gitu ya. Jual gado-gado, jual bakmi kangkung, semua sudah disiapin. Mami saya tinggal melayanin, meracik. Iya. Gitu, iya. Oke. Nah, Pastor berarti ini menarik ya. Tadi Pastor sempat bilang bahwa justru dalam keadaan ditinggalkan oleh suami, harus menghidupi anak dan juga mungkin secara pendidikan juga tidak terlalu tinggi gitu kan ya maminya pastor. Tapi justru mau melepaskan usaha-usahanya demi melayani Tuhan gitu ya, melayani jemaat ya. Maksudnya itu kan suka terbalik dari pola pikir kita ya. Kalau kita kan sering wah justru kondisi susah ini kita harus cari uang gitu ya. Tapi ini justru dalam sulit melepaskan itu dan mau melayani gitu ya. Tapi justru diberkati ya pastor di situ ya. Wow. Itu diberkati. Lah, jadi firman Tuhan juga sih yang setelah kita tahu firman Tuhan, setelah saya besar saya baca firman Tuhan, firman Tuhan bilang gini di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi seringkali kalau kita pikirkan begini, mesti mobil kan isi bensin dulu baru bisa jalan. Iya. Tapi kalau orang lain, kerja dulu. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kita bilang ya harus kerja baru bisa makan. Kalau istilah orang Hokkien yang bilang bokang bocia, nggak salah begitu kan. Lo kalau nggak kerja nggak makan. Ya tapi misalnya dengan apa yang ada, harta dijual, maksudnya warisan dari mamanya, kalung gelang emas untuk bangun gereja, rumah Tuhan, tapi bukan bangun gereja sebetulnya waktu itu sih. Tempat intinya buat orang bisa beribadah. Orang bisa beribadah karena di tempat Cengkareng itu gereja belum ada. Ada beberapa gereja-gereja kecil, tapi ini mereka kan kebanyakan dari orang-orang yang gerejanya ya kalau HKBP, gereja daerah gitu ya. Iya, mereka nggak bisa masuk ke gereja-gereja yang berbeda alirannya gitu. Jadi ya terpaksa dikumpulin gitu. Bukan terpaksa, mereka mau punya satu komunitas sendiri. Iya, betul. Nah, mami saya kebetulan dari gereja-gereja yang seperti itu ya dia bisa ada komunitas yang sama ya. Nah, waktu pastor lihat seperti itu kira-kira apakah waktu di masa kecil itu ya, maksudnya pastor sendiri waktu itu gimana melihat mami? Maksudnya apakah memang sudah ada mulai spirit pelayanannya juga mulai muncul juga dalam kehidupan pastor atau gimana? Iya, waktu itu sih belum mengerti ya, kan masih kecil. Setelah saya beranjak dewasa dan saya bekerja, saya mengerti gitu kan, itu ada pelayanan. Tapi waktu itu saya melayani juga cuman di gereja itu sebagai usher, bukan menjadi hamba Tuhan yang. Ini di gereja yang maminya pastor rintis. Apa setelah pastor sudah bekerja. Jadi kalau mami saya yang rintis itu akhirnya ya diberikan kepada gereja setelah banyak dan juga
jalan sudah baik apa semua, terus akhirnya bisa beli tanah, gerejanya pindah dari rumah mami saya ke belakang yang tanah dibeli, dibangun, ada ruang pastori. Nah, baru dikirim dari gereja itu pendeta untuk di situ yang melayani spesial khusus ya. Jadi gembala di situ. Jadi pendeta di situ. Gitu. Oke. Nah, balik kepada kehidupan pastor sendiri berarti di masa waktu itu pastor ditinggalkan oleh ayah gitu ya, dan memang maminya pastor harus berjuang. Bagaimana tuh? Mungkin sedikit boleh nggak perjuangan? Apakah maksudnya tuh kayak waktu masa itu sekolah segala macam itu bagaimana gitu loh pastor? Apakah harus kan tadi bantu ya gado-gado apa segala macam. Nah itu selain itu ada lagi nggak pastor yang dilakukan waktu itu untuk berjuang? Nah, mengapa saya sampai STM sekolah? Ya, salah satunya melihat begitu. Mami saya tidak mungkin mensekolahkan saya itu ke universitas. Wah, iya. Menurut pandangan saya dan pengertian saya gitu kan. Jadi koko saya selesai SMP masuk ke STM. Koko juga berarti nggak kuliah ya? Iya. Dengan maksud setelah STM ini bisa langsung bekerja, cepat bekerja karena kita kejuruan ya. Iya. Nah, saya juga masuk STM. Sampai dari guru dan kepala sekolah STM dan pastor kan itu ya? Katolik ya. Bilang kenapa ini angkanya bagus? Ya, saya bukan menyombongkan diri tapi ya ini satu kesaksian. Padahal saya dari kelas 2 itu bodoh, berhitung itu nggak bisa. Sampai kelas 2 apa tuh pastor? Waktu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Okay. Sampai opa saya, kan dulu dia guru Belanda, guru bahasa Belanda, bukan guru Belanda. Iya. Yang ngajarin, sampai nggak bisa ngajarin menjelaskan pengertian saya itu jangan kata perkalian, gitu kan. Tapi kurang tambah itu aja nggak bisa ngerti. Jadi kalau dulu kan soalnya ibu ke pasar bawa uang sekian, beli ini, sisanya berapa? Salah cerita gitu ya. Iya. Sampai diajarkan sedidikte, tulis misalnya bawa uang 10 bayar Rp1, potongan Rp2, sisanya Rp7 begitu. Iya. Jadi saya bodoh. Sampai suatu saat ada anak dari Perkantas. Perkantas berarti mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mami saya kenal di gereja, terus doa sama-sama dan saya ikut doa masih kecil tuh, kelas 2 kan. Waktu itu nubuatan juga ada. Oh, oke. Dia bernubuat. Buat pastor dia nubuatkan. Iya. Saya nggak tahu tiba-tiba saat itu, bukan saat itu lah, maksudnya pada saat setelah itu, sepertinya otak saya terbuka. Wow. Berarti kayak mujizat Tuhan ya? Iya. Wow. Memang nubuatannya seperti itu. Saya nggak ingat lagi seperti apa, tapi saya ingat ya ada nubuatan, ada doa. Saya bisa nalar jalan ya. Otaknya bisa jalan. Wah, itu benar-benar mujizat Tuhan ya, iya, ya? tapi bukan otak jahat ya. Mujizat Tuhan. Jadi waktu saya sekolah SMP itu, saya sih nggak sampai bintang pelajar nomor 1, enggak. Tapi saya urutan 1, 2, 3 ada gitu ya. Sampai nilai aljabar saya itu bisa 10 dikasih. Wow, aljabar susah banget tuh. Iya, jadi ya ilmu pasti saya 10, 9 begitu kan. Ilmu alam 9. Ilmu ukur 9 ya. Waktu itu zaman dulu semua pelajaran atau begitu kan. Iya. Jadi gurunya bilang kalau ulangan berapa kali dapat angka 9 di rapot nih, oral 1 9, kuartal 2 9, ujian kalau 10 saya kasih di ijazah 10. Wow. Saya dapat 10. Jadi ijazah 10 pastor. Jadi begitu guru wali kelas atau juga kepala sekolah yang melihat kenapa di sekolah di sini STM, kalau di STM ini nggak bisa nerusin ke universitas kan ini kejuruan. Iya. Tapi mami saya bilang ya ini karena kokonya sekolah STM, dia juga mau sekolah STM. Wow. Apakah sekolah terus nggak bayar? Kan mesti bayar juga. Betul. Jadi dibilang sama kepala sekolahnya, sekolah di sini orang-orang yang harus punya
brain, otak. Itu di STM itu. Iya. Selain punya otak, nggak harus punya duit. Iya, iya, iya. Jadi mami saya begitu tahu rate dari uang pangkal sekian begitu kan. Saya lupa nilainya berapa. Mami saya nggak bisa bayar. Tapi pastor di sana, itu pastor orang Katolik ya, pastor bilang, kalau gitu ibu nanti tunggu selesai semua wawancara untuk diterima, baru ibu dipanggil. Karena mami saya dibilang nilainya sekian, cuman mengucurkan air mata. Wow. Gitu. Ya, kita tunggu, mami saya tunggu sampai semua selesai baru dipanggil. Wow. Dan kita dapat keringanan. Wow. Tapi setelah kita sekolah, koko saya udah sekolah, terus saya sekolah, kita naik sepeda, ya. Waktu itu sekolahnya cukup jauh kan, di Raja Wali. Mami saya diberkati dengan jual beli tanah tuh. Oh, dengan tanah yang iya. Jual beli tanah, dan dari komisi jual beli tanah dan keuntungan tanah itu bisa beliin motor. Jadi mungkin ke guru rasa ini bohong nih. Tahun lalu nangis, setahun kemudian udah bisa naik motor, iya. Gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu berkat Tuhan. Betul, berkati Tuhan ya, Pastor, bukan bohong ya. Iya, jadi saya sekolah STM. Nah itulah saya, jadi pendidikan saya hanya STM. Oke. Nah setelah selesai dari STM itu berarti langsung kerja dong, Pastor ya? Iya. Nah itu gimana Pastor dari mulai pertama kali kerja, kan terakhir kita kalau mungkin pernah dengar ceritanya Pastor jadi direktur gitu kan ya. Wah, tapi awalnya sebenarnya Pastor memulai gimana sih? Iya, waktu saya mulai kerja, kalau koko saya diambil karena waktu itu satu perusahaan otomotif, kan nggak boleh sebut nama ya. Satu perusahaan otomotif itu ambil anak-anak ranking 1 sampai 30 dari sekolahan saya itu untuk kerja di tempat dia. Jadi di training. Nah, koko saya ini masuk di antara itu. Jadi dapat beasiswa 6 bulan sebelumnya, selama masih sekolah sudah dipilih, di testing, di training keluar daerah. Emang pusat training centernya di luar, di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang. Nah, saya kemudian tahun berikutnya kan, kelas 3. Iya. Saya juga terpilih karena saya ranking. Iya. Ya ranking saya sih 1, 2, 3 sampai 5 besar lah. Ya sebenarnya sih bisa ranking 2 atau 3. Tapi karena banyak teman-teman yang datang belajar sama saya, selalu nanya kalau mau ujian apa. Akhirnya saya waktu hasil ujian jadi ranking 5. Jadi karena ngebantuin karena bantuin baru saya belajar buat saya gitu ya. Atau memang ya itulah saya nggak teliti atau memang itu udah ada hal-hal tertentu ya. Iya. Saya juga dapat mesin training ke tempat yang perusahaan yang sama juga itu. Ternyata begitu interview mereka tahu bahwa saya punya kakak yang sudah duluan. Jadi polisi dari perusahaan itu bahwa kakak adik nggak boleh, suami istri nggak boleh dalam satu pekerjaan. Jadi saya fail. Saya fail, saya testing ke fakultas, ke universitas, nggak kuat bayar uang ininya. Akhirnya saya datang ke pastor, kepala sekolah, ya, pastor. Pastor. Jadi minta surat rekomendasi untuk saya bekerja, untuk lamar kerjaan. Karena kan kalau ada surat rekomendasi saya baik, gitu kan. Terus saya juga ranking berapa disebutin nilainya. Nah itu kan memudahkan saya untuk melamar pekerjaan. Nah, katanya ditawarin sama pastor, ada 2 lowongan di dalam satu perusahaan ini, mau nggak? Saya bilang saya coba. Nah saya kerja. Pertama hari saya kerja itu musim hujan ya. Jadi saya harus pergi naik motor sih memang, pakai jas hujan, pakai helm. Saya nangis. Kenapa tuh Pastor? Kenapa saya punya nggak punya apa-apa? Kalau punya keinginan tuh saya pengennya keluar negeri sekolah. Jadi hujan dengan air mata saya itu mengalir.
Begitu aja gitu. Tapi saya bekerja. Prinsip saya, kalau saya kerja baik, kerja keras, ya, saya bilang bukan berhasil sih, tapi saya bisa menghidupi kehidupan saya begitu. Nah, saya bekerja di satu perusahaan yang bikin tangki air dari fiberglass, ya, berjalan. Setahun kemudian saya pindah ke perusahaan yang lain, gitu ya. Itu pun juga dengan pertolongan Tuhan. Wow. Karena sebelumnya saya pernah melamar, perusahaan itu nggak diterima. Tapi ternyata di dalam perusahaan itu ada satu direktur yang kenal mami saya, karena dia beli tanah untuk invest. Oh, oke. Okay. Jadi tanya anaknya kerja di mana? Oh, kerja sana. Mau kerjaannya? Itu perusahaan lagi berkembang, tempat dia bekerja. Pabrik kaca mobil orang Jepang, join dengan Indonesia. Yeah. Nah, saya ditawarin. Saya bilang saya pernah tes nggak lulus. Coba lagi tes, saya tes. Ternyata saya kepilih. Wow. Hasil tesnya baik. Langsung diinterview dengan direktur orang Jepangnya. Yeah. Begitu kan? Nah, di direktur orang Jepangnya ini mengatakan begini, sekarang kalau saya kebetulan itu udah mulai kuliah lagi, karena sudah kerja ada uang, saya kuliah yang gampang, ambil sekolah bahasa Inggris. Oh, akhirnya ambil kuliah? Iya, di Universitas Nasional. Dia bilang, kamu mau sekarang kuliah? Iya, saya bilang, baru tingkat 2, mulai ke tingkat 2, jadi semester 3 ya. Kalau kerjaan di sini banyak katanya, sibuk, kamu pilih kerjaan atau pilih sekolah? Saya bilang kerja, karena kerja untuk kehidupan saya. Jadi benar, saya bekerja di situ. Nah, waktu itu banyak karoseri mobil segala macam, ya. Saya bagian desain kacanya, apa segala macam gitu ya, alat-alat untuk produksinya. Saya berhenti sekolah. Oke, karena kerja. Karena pekerjaan. Tapi saya juga kerja di situ kurang lebih 3-4 tahun, saya pindah kerja. Sampai di terakhir pekerjaan saya yang saya selesaikan dari mulai kerja sampai saya pensiun 30 tahun lebih. Wow. Dengan pendidikan saya masih tetap STM. Yeah. Dan itu Pastor memulainya dari posisi apa tuh waktu itu? Dari posisi bawah. Posisi bawah. Iya, jadi staf biasa. Sampai meningkat, dipercaya menjadi seorang direktur. Wow. Padahal itu perusahaan public company. Wow. Yang ekspornya ke 100 negara lebih. Wow. Lebih dari 100 negara. Ya. Malah saya bisa dapat kesempatan ditugaskan ke luar negeri. Bukan tugas untuk keliling atau pameran, tapi tugas benar-benar saya bekerja. Station di luar negeri di Shanghai. Sampai 10 tahun. Wow. Wow. Berarti dari awal masuk kerja itu di tempat ini sampai akhirnya sampai direktur dengan posisi atau dengan kondisi Pastor hanya STM gitu ya. Iya. Berarti itu benar-benar sesuatu yang kebaikan Tuhan ya Pastor ya. Sampai terus bisa naik dan seterusnya gitu ya. Gak mudah seorang STM bisa menjadi satu direktur di perusahaan yang besar. Iya. Apalagi pasti stafnya Pastor ada yang lebih tinggi dari Pastor secara pendidikan gitu ya. Iya. Jadi kalau meeting bos saya selalu bilang, Roy, lu lihat nih ada berapa sarjana kita. Ada ratusan sarjana di tempat kita. Tapi cuma kamu sama saya yang tidak punya pendidikan. Maksudnya tidak punya pendidikan tinggi gitu ya. Tidak sarjana. Oke. Nah, padahal waktu saya dikirim ke China juga saya nggak bisa bahasa Cina. 10 tahun juga saya nggak bisa bahasa Cina. Ya. Jadi kalau ngobrol sama di sana gimana, Pastor? Iya, ada translatornya, atau saya berbicara sama engineer situ. Mereka kan paling enggak belajar bahasa Inggris. Jadi saya setiap sore saya kumpulin mereka, saya ajak mereka itu belajar bahasa Inggris sama-sama. Cerita yang baik-baik saya tampilkan, suruh mereka baca, saya baca. Jadi dia bisa mendengar suara saya dalam bahasa Inggris saya gimana.
Jadi dia tidak seperti mendengar halilintar di tengah hari bolong. Iya, betul. Nah, kalau dia ngomong ya bahasa Inggrisnya nggak ngerti karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris China gitu. Oke. Yang dialek dan ucapannya itu nggak jelas. Jadi kita bisa berkomunikasi. Oke. Wow. Jadi kalau saya lihat dari keseluruhannya dari awal kondisi keluarga pastor dan seterusnya sampai bekerja gitu ya dan sampai akhirnya bisa sukses itu benar-benar sesuatu yang luar biasa ya pastor ya. Jadi kalau dari semua ini pastor, kalau saya mau tanya, menurut pastor sebenarnya definisi sukses itu apa sih pastor? Banyak orang bisa berbicara mengenai definisi sukses ya. Tapi kalau saya berbicara mengenai definisi sukses itu adalah Amsal 16 ayat 7 sampai 9 dikatakan, versi dari The Message. Ya. When God approve of your life. Wah, oke. Wow. Ya, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, itu sukses. Bagaimana sekarang kita bisa berkenan? Susah. Tapi kalau kita diperkenan Tuhan, musuh kita pun diperdamaikan. Wow. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita ke tempat yang baik dan kita bekerja dengan baik atau kita melakukan hal yang baik, ya. Itu juga kalau kita dalam perkenan Tuhan baik seperti Daud, Musa, Yusuf, Daniel gitu kan. Iya. Jadi kalau ditanya definisi sukses, ya when God approve of your life, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Ya, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Wah. Prinsip nih. Prinsip betul. Lebih baik hidup nggak kaya, tapi nggak mungkin Tuhan nggak berkati. Iya. Daripada kita penghasilan banyak tanpa keadilan. Kalau firman Tuhan bilang begitu. Curang, berbuat hal yang kotor gitu ya. Iya. Pastinya. Jadi separuh nyolong, Spanyol, iya. Ya. Atau tisani misalnya begitu kan? Iya, tipe sana sini. Iya, tapi kita kerja dengan baik. Tapi saya melihat bukan karena saya kerja baik dan kerja rajin, tapi semua karena Tuhan. Kepintaran yang dibukakan, hikmat yang diberikan. Karena kita perlu itu hikmat. Iya, betul. Ya, hikmat, pengertian, pengetahuan itu apa sih? Itu luar biasa, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau yang dapat dari Tuhan, ya kalau kita bilang di Amsal, dikatakan begini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Amsal 3 ya. Iya. 19:21. Dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Jadi kalau kita dikasih hikmat Tuhan, luar biasa nggak? Luar biasa. Iya. Terus dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Langit ditetapkan sama Tuhan. Lewat apa pengertiannya? Dengan pengetahuannya air samudera raya bisa berpencaran dan awan menitikkan embun. Dengan pengetahuannya. Jadi kalau kita punya hikmat, pengertian, pengetahuan dari Tuhan, hal-hal yang sulit yang kita ngerti bisa Tuhan bukakan. Wow. Jadi intinya adalah bukan soal berapa banyak yang kita punya ya Pastor ya. Iya. Tapi tadi kita bilang seberapa kita diperkenan Tuhan. oleh Tuhan. Iya. Wow. Pastor, terakhir mau tanya nih. Tadi Pastor ketika sudah tidak bisa dibilang secara pekerjaan sukses gitu ya, dari walaupun dari background yang hanya sekolah STM gitu kan, dan setelah itu kenapa Pastor akhirnya mau mengambil keputusan juga jadi seorang hamba Tuhan gitu? Kenapa nggak ya udah kan udah karirnya udah enak gitu ya, bahkan waktu itu kan jadi hamba Tuhan sebelum berhenti atau sebelum pensiun ya, sudah mau melayani Tuhan gitu. Boleh tahu nggak Pastor kenapa sih demikian? Kalau singkatnya cuma satu kalimat dikatakan ya karena covenant. Ikat janji ibu saya. Wow. Dengan Tuhan. Jadi keturunannya pasti juga ada yang jadi hamba Tuhan. Kalau saya melihat sih begitu. Ya. Tapi kan saya bekerja sambil melayani. Jadi saya nggak, memang keinginan saya bukan jadi pendeta. Keinginan saya hanya untuk jadi hamba Tuhan. Seperti Mami saja kan hamba Tuhan. Tidak ada titel penginjil, tidak ada titel pendeta. Tapi mau melayani. Karena itu juga saya melayani waktu itu di gereja
Disuruh jadi usher, oke. Beresin bangku, oke. Wow. Bagian kolektan, oke. Wow. Sampai jadi singer pernah. Ya mungkin tuh saya masih kecil waktu itu. Iya. Ngajar sekolah minggu, oke. Wow. Jaga perpustakaan, Juga pernah. pernah. Wow. Iya. Jadi apapun yang Tuhan suruh Percayakan kerjakan, ya, iya saya misalnya. kerjakan deh, walaupun itu kecil. Iya. Nggak ada kerjaan yang buat saya itu hina. Iya. Ya, Oke. pekerjaan jasmani maupun pekerjaan rohani nggak ada. Itu Tuhan justru sedang membentuk kita. Oke. Wow. Oke. Berarti saya simpulkan bahwa sukses itu bukan bicara tentang bagaimana kita punya banyak atau kita pengen dapat ini itu ya. Mungkin sekarang teman-teman apalagi yang muda-muda gitu ya. Saya pengen punya ini di usia muda pensiun gitu. Tapi firman Tuhan jelas ya Pastor bilang bahwa tadi kita perlu menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, buat para pemirsa seperti maminya dari Pastor Roy bersedia melepaskan istilahnya usaha dan sebagainya untuk melayani Tuhan gitu. Bahkan melayani orang-orang yang ya bisa dibilang kalau sekarang kan kalau kita melayani orang yang menguntungkan kita ya Pastor ya. Ya mungkin kalau orang-orang kelas tertentu yang kayak wah kalau kita layanin ntar mereka bisa kasih sesuatu yang dibalikin ya lumayan gitu ya. Tapi ini melayani orang-orang yang bisa dibilang tadi jin buang anak di tempat. Orang-orang marginal. Orang marginal yang sebenarnya juga kalau mau bilang untung rugi nggak menguntungkan kita, tapi disitulah kalau aku melihat malah justru yang diuntungkan kerajaan Tuhan ya Pastor ya. Bukan menguntungkan kita, tapi kita menguntungkan kerajaan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, Tuhan. Wow. Bertobat. Yes, thank you Pastor Roy buat kesaksiannya dan saya percaya ini bisa menjadi berkat buat Anda semua yang menyaksikan dan jangan cuma didengerin aja, tapi kita mulai untuk bisa mempraktekkan gitu ya. Kita belajar untuk menjadi seseorang yang mengejar Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya kejar kesuksesan, tapi kita harus mengejar menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan dan punya covenant ya terakhir ya tadi ya, supaya keturunan-keturunan kita pun bisa sama gitu menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sampai sepanjang masa hidup mereka. Thank you Pastor Roy buat kesaksiannya. Saya percaya menjadi berkat buat kita semua. God bless you.